Martial Peak Novel 3464. Di alun-alun istana kota, lebih dari 40 Raja Iblis berkumpul, dipimpin oleh Lao Ke, Kesen, dan Heiyin. Di belakang Raja Iblis ini ada ribuan komandan kepala iblis dan puluhan ribu komandan iblis. Meskipun ada banyak dari mereka, alun-alun tetap sunyi dan suasananya khusyuk. Mata ketiga Raja Iblis tingkat tinggi bertemu. Masing-masing dari mereka melihat keraguan di mata yang lain. Mereka tidak tahu mengapa Raja Agung yang baru ini memanggil mereka ke sini. Tetapi mereka semua merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yang Kai berdiri di depan kelompok Raja Iblis dan dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya ke arah mereka sebelum berkata, Raja ini baru berada di sini selama 2 hari. Tetapi harta yang besar telah hilang. Suasana Cloud Shadow City benar-benar menyakitkan. Mata Lao Ke, yang duduk di tengah, berkedut saat mendengar ini. Dia adalah komandan Cloud Shadow City dan bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu di Cloud Shadow City. Jika Yang Kai benar-benar kehilangan sesuatu, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Selain itu, melihat bagaimana Yang Kai memobilisasi begitu banyak orang, tampaknya barang yang hilang darinya benar-benar sangat berharga. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar hari ini, dia takut dia akan menderita. Segera, dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung, bolehkah saya bertanya apa yang hilang dari kamu dan kapan kamu kehilangannya? Bawahan ini bersedia secara pribadi memimpin tim untuk menyelidiki masalah ini dan memberikan penjelasan kepada Raja Agung. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Wakil komandan sudah menyelidiki keberadaan pencuri itu. Tetapi kekuatan pencuri itu tidak bisa diremehkan dan dia memiliki cukup banyak orang bersamanya. Hari ini, kami mengumpulkan kalian semua di sini untuk menangkap pencuri ini dan menekan angin kota Cloud Shadowku. Mendengar ini, Lao Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Boya. Hanya untuk melihat wanita ini menundukkan kepalanya. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tahu bahwa selama 2 hari terakhir ini, wakil komandan baru ini telah mencoba yang terbaik untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi dia telah kehilangan ambisi yang dia miliki ketika dia masih muda. Ditambah dengan fakta bahwa Boya benar-benar dapat dibenarkan. Dia rela membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, dia hanya memiliki setengah dari otoritas, sementara setengah lainnya dengan kuat di tangannya. Hanya karena dia tidak memiliki ambisi, bukan berarti dia tidak tega untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi kapan wakil komandan ini pergi untuk menanyakan berita seperti itu? Mengapa dia tidak mendengar apa-apa tentang itu? Tidak hanya dia bingung, tetapi Boya juga mengutuk di dalam hatinya. Dia secara alami tahu apa niat Yang Kai. Kehilangan harta yang berharga dan menangkap seorang pencuri bukanlah alasan yang buruk. Tetapi meskipun ada banyak orang di sini dan banyak tuan, dapatkah mereka benar-benar membantunya? Tiba-tiba, dia merasa Yang Kai terlalu naif, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Jika ada yang salah malam ini, dia akan sangat menderita. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika situasinya benar-benar buruk, dia sama sekali tidak akan peduli dengan hidup atau mati Yang Kai. Temukan kesempatan untuk merebut boneka jiwa dan melarikan diri. Di sisi lain, Yang Kai melanjutkan, Raja ini secara pribadi akan memimpin operasi ini. Kalian semua harus menuruti perintahnya. Di mana wakil komandan? Petik 2. Mulut Boya berkedut saat dia melangkah maju. Bawahan ini ada di sini. Awasi mereka. Jika ada yang berani membangkang, bunuh mereka. Yang Kai dengan dingin menyapu matanya ke iblis-iblis di depannya. Boya menguatkan dirinya dan berkata, ya. Bagus. Yang Kai mengangguk puas dan melambaikan tangannya. Ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang ke langit, diikuti oleh Boya. 3 Raja Iblis tingkat tinggi saling melirik sebelum buru-buru memanggil bawahan mereka untuk mengikuti. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 sosok terbang di atas istana kota. Meskipun langit gelap, Cloud Shadow City masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dengan penutup malam, meskipun ada banyak orang, tidak ada yang bersuara. Di bagian paling depan, ekspresi Yang Kai tenang dan acuh tak acuh. Tetapi mata Boya dipenuhi dengan kecemasan.
Seolah-olah dia sedang mencari cara untuk mundur. Di belakang mereka berdua, Divine Sense tiga Raja Iblis tingkat tinggi diam-diam melonjak. Jelas berkomunikasi satu sama lain. Bahkan jika Yang Kai memperhatikan ini, dia tidak peduli. Ketiga orang ini jelas mencoba menebak niatnya. Tetapi sepertinya mereka akan segera mengetahuinya. Bahkan, ini memang terjadi. Sesaat kemudian, Heiyin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Apakah Raja Agung kita akan berurusan dengan Lai Kuang? Baik Lao Ke dan Kesen terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Kesen bertanya, apa yang kamu lihat? Apa yang disebut harta Yang Kai hilang dan menangkap pencuri itu jelas merupakan tipu muslihat. Mereka tidak bodoh. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Bahkan jika ada harta karun, itu akan disimpan di cincin luar angkasa. Jadi bagaimana mungkin harta itu dicuri tanpa alasan? Lao Ke dan yang lainnya berpikir bahwa Yang Kai ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum mereka karena menetapkan otoritasnya. Tetapi kemudian mereka menyadari bukan itu masalahnya. Namun, jika dia bersedia memobilisasi kekuatan sebesar itu, dia pasti punya niat lain. Heiyin mencibir. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Lai Kuang memasuki kota kemarin. Lai Kuang telah memasuki kota tanpa menyembunyikan apapun dan bahkan telah menghubungi mereka bertiga untuk menanyakan tentang apa yang disebut Raja Agung ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Heiyin menunjuk ke depan. Rumah besar Lai Kuang ada di sana. Dan arah ini adalah di mana semua orang menuju. Mendengarkan kata-katanya, ekspresi Kesen dan Lao Ke berubah. Tiba-tiba menyadari bahwa Raja besar ini benar-benar akan berurusan dengan Lai Kuang kali ini. Kalau tidak, mengapa dia bertindak agung ini di tengah malam dan bahkan menemukan alasan yang buruk seperti kehilangan hartanya yang berharga? Kesen mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Berbicara secara logis, mereka seharusnya mendengarkan perintah Yang Kai. Tetapi mereka tidak akrab dengan Raja Agung ini dan tidak memiliki sedikit pun kepercayaan padanya. Jika Yang Kai benar-benar ingin mereka berurusan dengan Lai Kuang, mereka pasti tidak akan mau. Lai Kuang adalah orang gila. Dan dia juga sangat kuat. Jika mereka benar-benar memaksanya terpojok, paling tidak salah satu dari mereka bertiga harus mati bersamanya. Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Heiyin juga mengerutkan kening. Merasa bahwa Yang Kai telah memberi mereka masalah besar. Pada saat yang sama, dia cukup kesal. Apakah orang ini berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki Saint Venerable di belakangnya? Dia benar-benar bodoh. Meskipun Saint Venerable telah memberinya gelar Raja Agung dan bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow. Tanpa kekuatan bela diri yang cukup, siapa yang mau mendengarkan perintahnya? Terlebih lagi, gerbang dunia benua Cloud Shadow akan segera menghilang. Dan seluruh benua akan benar-benar terisolasi selama 100 tahun ke depan. Beberapa dari mereka yang telah menjaga tempat ini selama ini adalah tipe orang yang tidak peduli dengan orang tua atau paman mereka. Dan mereka semua berpotensi mati. Jika mereka memaksa Lai Kuang sampai batas tertentu, Yang Kai yang akan menderita. Setelah merenung sejenak, transmisi suara dikirim. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk bertindak melawan Lai Kuang. Meskipun Yang Kai telah memberinya harapan sebelumnya, harapan itu terlalu kabur dan tidak cukup baginya untuk benar-benar bekerja untuknya. Masalah malam ini adalah cara terbaik untuk mengakhirinya dengan damai. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak akan berdiri di sisi Yang Kai. Paling buruk, dia akan mengkhianati Cloud Shadow Continent dan bergabung dengan Saint Venerable lainnya. Raja Iblis tingkat tinggi. Kemanapun mereka pergi, akan selalu ada orang yang mau menerima mereka. Namun, jika dia membawa nama pengkhianat di punggungnya, masa depannya akan sulit. Kesen dan Lao Ke jelas memiliki pemikiran yang sama. Keduanya mengangguk setuju. Sementara mereka bertiga diam-diam berbicara, sekelompok orang telah tiba di atas sebuah rumah besar. Pemimpin, Yang Kai, tiba-tiba berhenti dan menatap cahaya terang di bawah. Seringai muncul di wajahnya. Lao Ke dan dua lainnya saling melirik, berpikir bahwa ini memang masalahnya. Raja besar ini sebenarnya sangat berani menyerang Lai Kuang. Yang Kai menunjuk ke bawah dan berkata, pencuri yang mencuri harta raja ini bersembunyi di sini. Tolong bantu raja ini menangkapnya.
menyapu matanya ke samping. Lao Ke dan dua lainnya diam-diam menatapnya. Acuh tak acuh. Di samping, Boya menutupi wajahnya dengan tangannya dan terlalu malu untuk terus menonton. Hanya merasa canggung di seluruh betapa memalukan. Namun, Yang Kai tampaknya tidak memperhatikan ini dan hanya tersenyum ringan sebelum melambaikan tangannya dan berteriak, "Kelilingi dia." Perintah ini membuat Lao Ke dan yang lainnya mengerutkan kening. Itu tidak sulit, tetapi tidak terduga. Mereka mengira Yang Kai telah memerintahkan mereka untuk menyerang secara langsung. Tetapi jika itu hanya untuk mengepung mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Bagaimanapun, selama itu bukan konfrontasi langsung dengan orang-orang Lai Kuang, itu tidak akan dianggap menyinggung perasaannya. Karena itu, setelah hening sejenak, Lao Ke mengangguk ke arah Kesen dan Heiyin. Di bawah perintah ketiganya, 40 Raja Iblis, ribuan komandan kepala iblis, dan bahkan puluhan ribu komandan iblis segera berhamburan dan mengepung mansion di bawah. Pada saat yang sama, mereka semua diam-diam memerintahkan bahwa tanpa perintah mereka, tidak ada yang bertindak. Pada saat yang sama, di aula utama mansion di bawah, aula itu terang benderang dan dipenuhi dengan suara nyanyian dan tarian. Di kepala meja adalah Raja Iblis dengan pinggang besar dan wajah garang. Rambutnya acak-acakan, membuatnya terlihat seperti orang gila. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki dua wanita di lengannya. Pada tabel di bawah, ada lebih dari 20 Raja Iblis berbaris di kedua sisi meja. Meja itu penuh dengan buah-buahan, air, anggur, dan makanan lezat. Di tengah aula, sekelompok wanita muda bernyanyi dan menari. Suara senar dan bambu berkibar di udara. Di kepala meja, Lai Kuang melihat ke bawah dengan senyum di wajahnya. Kedua wanita di lengannya sangat tersanjung. Melayaninya dengan sepenuh hati, membuatnya semakin senang. Tiba-tiba, seorang Raja Iblis berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan tinjunya, dan bertanya, "Tuan, kapan kita harus memberi hormat kepada Raja Agung?" Begitu kata-kata ini diucapkan, keributan di sekitarnya menjadi sunyi. Semua Raja Iblis menatap kosong pada orang yang baru saja berbicara ini. Lai Kuang juga mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah wanita di bawah. Matanya dingin dan menusuk, menyebabkan Raja Iblis yang baru saja berbicara ini berkeringat dingin. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Apakah Tuan tidak datang ke Cloud Shadow City kali ini untuk mengunjungi Raja Besar yang baru? Saat dia bertanya-tanya tentang ini, dia melihat Lai Kuang mengambil sebotol anggur di depannya dan mengayunkannya ke arahnya. Dengan dentuman keras, Raja Iblis yang baru saja berbicara terlempar ke belakang. Dia secara naluriah mencoba menghindar, tetapi dia tidak berani. Dia bahkan tidak berani menggunakan ki iblisnya untuk melindungi tubuhnya. Meskipun fisiknya kuat, pukulan ini masih menyebabkan kepalanya berdarah. Rasa sakit di kepalanya tidak signifikan, tetapi yang membuatnya panik adalah reaksi Lai Kuang. Dia memang mengatakan sesuatu yang salah lagi. Apakah ini hari pertamamu mengikuti raja ini? Lai Kuang menatapnya dengan dingin. Raja Iblis ketakutan dan dengan cepat setengah berlutut di tanah, menundukkan kepalanya. Tuan, tolong tenang. Bawahan ini tahu kesalahannya. Lai Kuang dengan dingin mendengus. Apa kesalahanmu? Bersambung.